Nabi juga mengangkat harkat martabat wanita. Nabi juga mengangkat harkat dan martabat wanita. Ya kan? Nabi pernah bilang, al-jannatu tahta aqdamil surga itu di bawah telapak. Itu hati-hati, surganya pinggir tai ayam. Lalu ada orang salah memahami hadis, dia cium kakinya. Oh, surga itu. Itu simbol yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada seorang perempuan, betapa kakinya pun sudah ada surga, apalagi ke atas. Nah, itu pengertiannya kawan. Maksud saya sampai di kepala. Oh, inilah pengertiannya kawan. Terlalu cerdas juga itu. Simbol sebenarnya. Tidak mungkin ada surga di sini. Surga itu harus di tempat yang tinggi. Tetapi betapa Allah dan Rasulnya mengangkat sehingga terbangunlah Candi Borobudur, Candi Prambanan dan lain sebagainya. Itu adalah koordinasi kerjasama antara Buddha dan Hindu, bukan Islam. Itu Islam masuk, Islam menyesuaikan. Sehingga sarung yang dipakai oleh ulama-ulama kita itu mencontohi sarung yang dipakai oleh agama Hindu. Berarti kalau Ustaz pakai sarung, Ustaz menyerupai agama Hindu. Ketika selalu Ustaz kita kau menyerupai, Ustaz mantas sampah di bumi. Ustaz ini menyerupai orang Hindu. Kamu itu. Ini baju koko. Ya. Ini bajunya orang Cina, namanya saya Koko. Lehernya ibu apa namanya? Leher Shanghai. Kau sangka Shanghai itu di biru maru? Shanghai itu di Cina. Baju Koko dari Cina, Shanghai Cina, semua all made in China. Jadi kalau Ustaz pakai begini, mantasnya buah habikon. Oleh itu tempatkan hadis itu pada konteks sebenarnya. Begitu namanya berpikir ilmiah. Kalau begitu cara berpikir kita semua, maka akan muncul akhlakul karimah. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar karena memang berdasarkan pemahaman dan penafsiran kita terhadap sebuah teks. Itu berpikir ilmiahnya. Tidak pokoknya dia cagu. Pokoknya itu kan berpikir ilmiah. Bahkan saya kasih tahu ada hadis kalian. Saudara bahkan tidak selesai mesti kalau tidak selesai kubahnya. Saudara tahu Kubah itu dari mana sejarahnya? Kubah itu sejarahnya dari gereja Hagia Sophia di Istanbul. Kamu tahu Turki kan? Dari Pogoya belok kiri. Saudara tahu Turki itu dulu namanya apa namanya? Sebelum dulu Konstantinopel. Ketika dia masih Konstantinopel dikuasai oleh Kristen, dibangunlah gereja terkenal namanya Gereja Hagia Sophia. Ketika Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan menguasai Konstantinopel, mengganti nama Konstantinopel menjadi Turki atau Istanbul. Maka Gereja Hagia Sophia dirubah menjadi masjid. Pusat pemerintahan Islam itu berada di Turki. Maka semua kita berkiblat ke Turki. Ketika gereja berubah menjadi masjid, gereja itu tidak dirubah oleh Muhammad Al-Fatih. Tetap saja begitu. Bahkan dulu katanya masih ada lambang salib di atas, itu tidak dirubah. Bagaimana toleransinya umat Islam terhadap umat Kristen, walaupun sudah direbut gerejanya, masih tetap ada lambang salib. Ada lambang Islam yang dibilang kafir. Di sana sudah ada salibnya, masih kita anggap masjid. Maka Kubah tadi itu menjadi contoh di semua negara, termasuk di Saudi Arabia, bikin masjid harus pakai kubah. Kubah itu bukan miliknya orang Islam, adalah miliknya Gereja Hagia Sophia. Jadi setiap Anda bangun masjid ada kubahnya, mantasambah habibullah.
Nanti kalau saya jelaskan saudara Idul Fitri, kenapa apa hubungannya Idul Fitri dengan ketupat? Kenapa Idul Fitri itu selalu simbolnya ketupat? Kalau orang yang tidak mengerti sejarah, dia bilang bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Dari mana kau bilang bid'ah? Kelakar dengan baik the history of the Islamic in Indonesia. You understand? Kau kira orang yang bikin simbol ketupat itu orang salah-salah? Kau bilang, apakah Nabi pernah makan ketupat? Dia bilang, kenapa setiap Idul Fitri adalah makan ketupat? Kenapa lama Idul Fitri adalah ketupat? Apakah Nabi pernah makan ketupat? Karena dia tidak ngerti. Kalau bilang ngerti sejarah, Wali Songo the first man in Indonesia, dialah manusia pertama yang menyimbolkan Idul Fitri itu dengan ketupat. Gak usah taruh banyak kalau saya jelaskan ini. Undang lagi satu kali khusus bicara ini. Tapi jangan sembarang undang. Biar dua sodengan. Kalau di Indonesia ini kita lillahi ta'ala. Tapi kalau ada alhamdulillah. Artinya orang yang pandai bersyukur akan ditambah rezeki. Kita kembali dulu kepada acara. Ini kan baru mulai ini. Ini baru pendahuluan nanti. Saya biasa ceramah 3-4 jam. Dan saya kalau dibayar itu sesuai dengan lamanya. Oke, saya mau kembali ke persoalan. Jadi maksud saya jangan sembarangan lah. Pakai hadis pakai, tapi mari teliti baik-baik. Dan hadis itu bagaimana latar belakangnya, bagaimana historisnya dan lain sebagainya, supaya kita menarik kesimpulan. Saya punya buku baru saya beli tadi. Namanya Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Itu bagus kan. Tapi baru sedikit saya baca. Perempuan bukan sumber fitnah. Karena selama ini perempuan itu dijadikan sumber fitnah. Tidak boleh pergi masjid, nanti fitnah. Tidak pergi di kubur fitnah. Semua fitnah. Kapan perempuan ini bisa mati? Umi setuju dengan saya? Kau nak bahwa perempuan itu bukan sekedar melindungi laki-laki, kita saling melindungi di antara kita. Laki-laki tidak ada artinya tanpa perempuan, dan perempuan juga tidak ada artinya tanpa laki-laki. Itulah sebabnya saya selalu berpendapat, ibu-ibu, perempuan itu bukan milik laki-laki walaupun suaminya. Kenapa saya tunjuk sini? Karena ada di situ. Boleh dihitung di dalam akad nikah, nanti ada KUA, boleh dia protes sama saya. Pak Dr. Khairullah ini KUA Palu-Barat. Siapa tahu dia mau nikahkan kita ulang lagi. Saya selalu berpendapat, sejak saya jadi mahasiswa di Indonesia, namanya Fakultas Syariah dulu, saya mengatakan bahwa nikah itu bukan kepemilikan. Karena kata-katanya bukan malaktu, saya memiliki istri saya. No, qabiltu, saya hanya menerima apa yang diberikan oleh orang tuanya kepada saya, tetapi saya tidak memiliki. Kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak saling bukan kepemilikan. Tidak boleh seorang suami menghardik istrinya, memaki istrinya, memandang enteng istrinya. Kenapa? Karena kita gabiltu. Kita sejajar dong. Memang sejajar itu tidak berarti sama. Sama itu bukan berarti beda. Nah, ini bingung juga sih. Sejajar itu tidak berarti sama memang. Sandal itu sejajar lah. Sandal kanan dengan sandal kiri itu sejajar. Tetapi masing-masing dia memiliki perbedaan. Karena sandal kanan harus dipakai yang kanan, sandal kiri harus dipakai yang kiri. Kalau ente balik itu tidak bagus. Sejajar itu tidak berarti sama. Sama itu tidak berarti berbeda. Ya. Baik, saya tidak jelaskan itu dulu. Itulah sebabnya
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saya mau kembali ke sini. Jadi ada sunnah ghairul tasyri ini yang seharusnya kita kedepankan sekarang ini. Sunnah ghairul tasyri artinya ada ajaran Nabi, boleh kita praktekkan, boleh kita amalkan, boleh juga tidak. Namanya sunnah ghairul tasyri. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu, Nabi kalau makan dibagi. Apa kita juga harus makan dibagi? Apalagi di zaman Covid ini, makan dibagi kita. Ya? Saya berpendapat bahwa hal-hal yang terkait pakaian Nabi, apakah pakaian Nabi itu juga sunnah? Ada pendapat ulama, sunnah ghairul tasyri. Nabi pakai gamis karena dia orang Arab. Jika seandainya Nabi itu lahir di Indonesia, dia pasti pakai korban. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, ini namanya sosiokultural. Ada sesuatu bernyangkut budaya masyarakat Arab ketika itu yang memang Nabi tidak bisa berhindar dari budaya itu karena dia orang Arab dan besar di tanah Arab. Seandainya Nabi tidak besar di tanah Arab, dia besar di Indonesia, tentu kita tidak makan di baki. Kita makan di mana? Di daun. Walaupun belum ada piring pada waktu itu, pasti kita akan makan di daun. Jadi bagi mereka yang mengatakan harus ikut semua, silakan. Tapi jangan Anda larang saya untuk tidak mengikuti semua. Ini yang saya maksudkan juga, cara berpikir ilmiah ini. Perbedaan pendapat tidak ada masalah, karena memang